Setelah menegakkan ketiga fakta ini sebagai dasar kemarin, mari kita telaah secara terperinci apa yang diajarkan Perjanjian Baru tentang hubungan antara orang Kristen yang percaya dan Torah. Pertanyaan ini dirujuk dalam banyak bagian-bagian yang berbeda di dalam Perjanjian Baru. Dan di setiap bagian diajarkan kebenaran yang sama, jelas dan pasti. Kebenaran orang Kristen yang percaya tidak bergantung pada menjaga ketaatan bagian manapun dari Torah. Mari kita lihat sejumlah bagian di Perjanjian Baru yang menjelaskan hal ini dengan jelas. Pertama-tama, Roma 6 ayat 14 ditujukan kepada orang-orang Kristen yang percaya. Karena dosa tidak akan menjadi tuan atas kalian, karena kalian tidak di bawah Torah, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat ini menyingkapkan dua kebenaran penting. Pertama, orang Kristen yang percaya tidak berada di bawah Torah, tetapi di bawah kasih karunia. Ini adalah dua alternatif yang saling mengecualikan satu sama lain. Seseorang yang berada di bawah kasih karunia tidak berada di bawah Torah. Seseorang yang berada di bawah Torah tidak berada di bawah kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang dapat berada di bawah Torah dan kasih karunia pada waktu yang bersamaan. Kedua, alasan sesungguhnya mengapa dosa tidak akan berkuasa atau menjadi tuan atas orang-orang Kristen yang percaya adalah karena mereka tidak berada di bawah Torah. Selama seseorang berada di bawah Torah, dia juga berada di bawah kekuasaan dosa. Untuk terbebas dari kekuasaan dosa, seseorang harus keluar dari bawah Torah. Dan sengat kematian adalah dosa, dan kuasa dosa adalah Torah. Tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Torah sesungguhnya justru memperkuat kekuasaan dosa atas mereka yang berada di bawah Torah. Semakin keras mereka berusaha untuk menjaga ketaatan Torah, mereka menjadi semakin sadar akan kuasa dosa di dalam diri mereka sendiri yang menjalankan kekuasaan atas diri mereka, bahkan bertentangan dengan keinginan mereka sendiri dan menggagalkan setiap usaha untuk hidup oleh Torah. Satu-satunya jalan keluar dari kekuasaan dosa ini adalah keluar dari bawah Torah dan datang ke bawah
kasih karunia. Karena ketika kita ada di dalam daging, nafsu-nafsu dosa-dosa yang melalui Torah bekerja aktif di dalam anggota-anggota tubuh kita untuk menghasilkan buah kepada kematian. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari Torah dengan mati di dalam apa yang kita ditahan, untuk supaya kita akan melayani dalam kebaharuan roh dan tidak dalam keusangan tulisan. Tercatat dalam surat Roma 7 ayat 5 dan 6. Di sini Paulus berkata bahwa mereka yang berada di bawah Torah takluk kepada nafsu-nafsu dosa dalam sifat kedagingan mereka yang menyebabkan mereka menghasilkan buah kepada kematian. Tetapi bahwa sebagai orang-orang Kristen yang percaya, kita telah dibebaskan atau dibuat berhenti dari Torah, supaya kita melayani Allah, bukan menurut huruf-huruf tulisan kuno dari Torah, tetapi dalam kehidupan spiritual yang baru yang kita terima melalui iman di dalam Kristus. Sekali lagi, dalam Roma 10 ayat 4, Paulus berkata, karena Kristus adalah akhir dari Torah ke dalam kebenaran untuk setiap orang yang percaya. Begitu seseorang menempatkan imannya di dalam Kristus untuk keselamatan, maka saat itu juga berakhirlah Torah bagi orang tersebut sebagai sarana untuk mencapai kebenaran. Di sini Paulus sangat seksama dalam apa yang dia katakan. Dia tidak mengatakan bahwa itu adalah akhir dari Torah sebagai bagian dari firman Allah, karena sebaliknya, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Itu adalah akhir dari Torah bagi orang percaya sebagai sarana untuk mencapai kebenaran. Kebenaran orang percaya tidak lagi berasal dari menjaga ketaatan Torah, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tetapi semata-mata dari iman di dalam Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, bahwa kebenaranku tidak bergantung pada menjaga ketaatan Torah, tetapi bahwa Engkau telah memberikan Tuhan Yesus, Sang Penggenap Torah yang sempurna, melalui Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam hatiku, sehingga Dia menjadi guruku ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati
di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat. Dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.